Tiga. Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pengembangan sistem penunjang keputusan untuk prediksi stok barang di toko retail sumber daya. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 3 ada Nabil Ihsan, Ahmad Syahid, Fairuz Zuhdi, Fidara Salim, ada Lutfil Irsyadi, dan saya sendiri Muhammad Makbul N. Yang kami bahas itu tentang pengenalan studi kasus, proses desain dan pengembangan SPK, lanjut studi kelayakan dan teknologi yang digunakan, serta kesimpulan dan rekomendasi. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, pada slide ini kami akan memperkenalkan latar belakang dari studi kasus kami, yaitu pengembangan SPK untuk prediksi stok barang di toko retail Sumber Jaya. Masalah utama yang dihadapi toko ini adalah ketidaktepatan dalam pengelolaan stok pada saat periode belanja ramai seperti akhir pekan atau menjelang hari besar. Toko sering kehabisan stok barang tertentu. Sebaliknya, saat periode sepi, stok menumpuk dan tidak terjual. Kondisi ini menyebabkan kerugian baik dari sisi potensi penjualan yang hilang maupun peningkatnya biaya penyimpanan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami merancang sistem penunjang keputusan yang dapat membantu manajer gudang dan bagian pembelian untuk memperkirakan kebutuhan stok secara lebih akurat dengan memanfaatkan data historis penjualan dan tren permintaan. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pada slide proses desain dan pengembangan SPK. Jadi proses pengembangan SPK di Koko Sumber Jaya kami mulai dengan analisis kebutuhan, yaitu mewawancarai staf gudang dan bagian pembelian untuk mengetahui alur kerja serta hambatan yang mereka hadapi dalam pengelolaan stok. Setelah kebutuhan diketahui, kami melakukan studi kelayakan awal, termasuk menilai kesiapan data dan infrastruktur teknologi yang dimiliki oleh toko. Nah, kemudian kami masuk ke perencanaan sistem dengan komponen yaitu input itu data penjualan mingguan, event promosi, dan musim. Kemudian model kami menggunakan algoritma regresi linear dan time series sederhana. Kemudian outputnya itu dia rekomendasi jumlah pembelian barang untuk minggu berikutnya. Nah, kemudian implementasinya kami lakukan dengan Python untuk proses analisis data dan Power BI untuk membuat dashboard visual yang menampilkan saran pembelian dan grafik trend stock. Kemudian kami menguji coba dilakukan selama 3 bulan untuk melihat efektivitas sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk studi kelayakan dan teknologi yang digunakan untuk aspek kelayakan itu yang pertama teknis, di mana toko sudah memiliki sistem pencatatan penjualan berbasis Excel yang bisa diekspor untuk dianalisis. Komputer operasional juga cukup untuk menjalankan aplikasi Python dan Power BI. Kemudian yang kedua ada ekonomi, di mana pengembangan sistem dilakukan dengan biaya rendah karena menggunakan perangkat lunak gratis seperti Python, Google Sheet, dan Power BI versi dasar. Jadi tidak membebani anggaran toko secara signifikan. Kemudian yang ketiga itu operasional, di mana staf gudang sudah terbiasa menggunakan Excel dan aplikasi pelaporan, sehingga mereka dapat dengan cepat menyesuaikan diri menggunakan dashboard rekomendasi SPK. Kemudian selanjutnya pada bagian teknologi yang digunakan, yang pertama ada menggunakan bahasa Python, di mana ada menggunakan library Pandas dan sklearn untuk pengelolaan data dan model prediksi. Kemudian yang kedua ada Excel dan Power BI untuk visualisasi dan antar muka pengguna. Kemudian yang ketiga, Google Sheet sebagai input manual harian untuk toko cabang. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, mengenai tentang kesimpulan dan rekomendasi, yang pertama ialah kesimpulan, apakah SPK ini efektif? Itu adalah sebuah pertanyaan. Jawabannya ialah ya. Selama masa uji coba kehabisan stok berkurang sehingga 40%, kelebihan stok turun 25%, waktu penyusunan rencana pembelian lebih singkat. Dan untuk rekomendasinya ialah perlu integrasi otomatis antar sistem dan juga eh, perlu
Dan untuk rekomendasinya ialah perlu diinteraksikan dengan sistem pos toko agar data bisa diproses secara otomatis, dan juga perlu tambahkan fitur peringatan stok kritis agar pengambilan keputusan lebih proaktif. Dan juga model analisis bisa dikembangkan menggunakan algoritma machine learning yang lebih kompleks agar akurasi prediksinya lebih tinggi. Dengan peningkatan ini kami yakin bahwa SPK ini bisa menjadi sistem yang sangat-sangat membantu bagi toko sumber daya untuk mengelola stok dengan lebih efisien dan lebih cerdas. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, itu hasil dari presentasi kami kelompok 3. SPK di sekolah ibarat kalkulator di ujian matematika. Membantu tapi tetap butuh otak buat berpikir.